supaya kita belajarnya hari ini lebih fokus lagi. Kita sekarang jam ke 3-4 berdoa dulu ya. Ayo coba dipimpin berdoa. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Daniel Marta, Anisatus Makfuro, Muhammad Ferry Saputra, Farhan Ulal Adib, Alfi Nur Laili, Nasfah Devina, Siti Nur Fadila, Rev Inanda Rafsanjani, Ade Aprilia, Ramadan Akbar, Ferry Saputra. Udah masuk? Oh masuk. Dimas Prayoga. Oh iya. Apa yang oleh perusahaan? Ya silakan. Saat penyusunan laporan keuangan akan terjadi ketidaksesuaian laporan saldo kas bank pada catatan perusahaan dengan saldo yang tercatat dalam buku rekening giro perusahaan, sehingga sangat perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah A. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencocokkan catatan rekening kas di perusahaan dengan catatan dalam rekening koran. Ya, betul sekali jawabannya. Kadang-kadangnya ada terlewat, ada catatan yang terlewat. Kemudian laporan saldo kas bank pada catatan perusahaan dengan saldo yang tercetak dalam buku rekening itu biasanya ada yang perlu dicocokkan. Nah, langkah tersebut dinamakan dengan rekonsiliasi bank, sehingga kesimpulannya adalah rekonsiliasi bank adalah jawabannya A, ya. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencocokkan catatan rekening kas di perusahaan dengan catatan dalam rekening koran. Jadi hari ini nanti harapannya saya ketika kalian sudah mengerjakan ini, kalian paham tentang prosedur, kemudian hasil yang kamu buat nanti bukan hanya nilai untung satu orang saja, tapi untuk satu kelompok. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Tujuannya, maka sekarang kita membahas tentang prosedur rekonsiliasi bank. Ya, dibuka modulnya di halaman ya, itu tadi sekilas tentang prosedur yang akan kita lakukan ketika melakukan rekonsiliasi bank. Coba dibaca modulnya. Saldo kemudian dikurangi berapa? Ya, jadi kesimpulan. Iya, Rp80. Artinya terus dihitungnya di sini kan sama, cuma ini kan memang 120 kan nggak ada keterangan ini satuan dalam satuan apa nggak ada.
di kawasan Fase 1 yang di AKBD. Perusahaan bernama PT Maju Jaya pada tanggal 31 September 2021. Saldo rekening bank PT Maju Jaya berjumlah Rp18.042.280. Sedangkan perusahaan telah mengeluarkan 3 lembar cek, yaitu cek 235 senilai Rp120.000, cek 236 senilai Rp20.600, dan cek 237 senilai Rp160.000. Berapakah nilai saldo rekening bank seharusnya? Berikan penjelasan. Kemudian menerima WSE, nambah apa kurang? Menambah. Terus ada pendapatan bunga, menambah apa kurang? Menambah. Sehingga setelah ditambah hasilnya adalah Rp19.140. Ada pengurangan apa tidak? Ada, yaitu biaya admin dan cek kosong. Ya, cek kosong, cek yang tidak. Saldo kas tadi yang menurut perusahaan adalah Rp45.500.000. Kemudian sedangkan di bank berapa? Rp54.400.000. Ya. Nah sekarang dari yang perusahaan, adakah yang menambah rekening? Ada apa saja? Penambahan piutang, kemudian pendapatan bunga bank, terus kesalahan pencatatan. Ada pengurangan? Ada. Pengurangannya apa saja? Beban administrasi bank. Nah, terus cek kosong. Ya, terus kesalahan pencatatan. Ya. Sehingga saldo yang benar berapa? 56 juta. Sekarang dicocokkan dengan saldo kas yang menurut bank. Menurut bank ada kas menambahkan atau mengurangi saldo per buku yang tidak dicatat, yang belum tercetak pada rekening koran bank. Bukan jadi kalau bank itu sebenarnya tidak tercatat ya, tapi belum tercetak itu aja. Kadang kan ketika kita minta rekening koran itu kita minta pagi. Transaksi yang kemarin ada, tapi setelah kita minta rekening koran ternyata ada pembayaran dari yang punya hutang perusahaan kita. Nah itu kan belum tercetak, sedangkan itu pada tanggal hari ini. Maka itu mungkin bukan belum tercatat, tapi hanya belum tercetak saja. Ya, tapi sebenarnya sudah masuk di rekening. Nah itu. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung saldo. Ya, menghitung saldo per bank dan saldo per buku yang telah disesuaikan, dan saldo kedua hitung yang punyanya dari kas bank awal tulisannya berapa, kemudian dikurangi ditambahi yang perlu dikurangi, kemudian yang perusahaan berapa. Nah ini jumlahnya harus sama. Kemudian yang kelima, membuat jurnal. Jangan lupa ketika sudah membuat rekonsiliasi bank mungkin ada salah pencatatan, maka itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, jangan sampai lupa itu, karena nanti jurnal penyesuaian akan berlanjut ke efeknya akan berlanjut ke laporan-laporan berikutnya. Yang keenam, memperbaiki semua kesalahan, baik itu kesalahan yang ada di perusahaan. Kalau ada kesalahan itu memang ada di bank, maka kita memberikan surat pemberitahuan kesalahan kepada bank. Ya itu kalau selama ini sih masih memang bank masih belum kesalahan, tapi siapa tahu yang namanya teller, karena saya pernah kejadian dulu itu, saya pernah kejadian ketika saya setor uang, ya ketika saya setor uang, biasanya kan kalau uang 100.000 itu 1
ya? Iya. Nah, saat itu saya lupa, saya bawa uang 3 bendel. 3 bendel terus saya setorkan. Tapi ternyata yang satu bendel itu isinya cuma 9 juta. Nah, sama telurnya itu dimasukkan 30. Tapi ketika dia sudah totalan sore, kemudian dilihat dari cek CCTV dan sebagainya, bahwa ternyata telurnya salah. Bu, tadi yang bendelan satu hanya 9. Oh iya, terus saya cek lagi. Oh iya benar. Telurnya salah menghitung, saya pun juga salah ketika menyetorkan tidak menghitung dulu. Nah itu sangat mungkin terjadi juga kesalahan. Meskipun terkadang proses keuangan di bank itu sudah valid ya, atau tingkat kebenarannya itu bisa dipercaya. Tapi tetap saja yang mengolah itu adalah manusia. Yang manusia mungkin ada kesalahan seperti itu. Nah, sudah dari sini, dari kesimpulan tadi ada yang kurang paham? Ada 4, berarti kurang 3 bentuk tugasnya di rumah. Dari LKPD nanti kamu buat dengan 3 macam bentuk yang lain. Ya. Langsung dikumpulkan minggu depan karena kita sudah habis ini yang rekonsiliasi bank materinya sudah habis. Minggu depan kita mulai dengan bab yang baru. Ya. Tentang tugas ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas, sudah paham ya, karena waktu kita sudah habis loh, sudah lebih 10 menit. Nanti saya harus minta izin dulu. Dan kembalikan dulu kursi ke tempatnya masing-masing. Diakhiri dulu dengan doa supaya nanti apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kalian. Persiapan. Mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas berikutnya, ya. Terus jangan lupa tugasnya. Modulnya besok jangan lupa dibawa lagi ya. Ya, silakan.